Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'a hudah, amma ba'd. Ikhwan wa akhwat fillah yang Allah muliakan, alhamdulillah rabbil alamin. Mari sama-sama kita ucapkan dan panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selalu Allah curahkan juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Mohon izin, sebelumnya sudah dimulai kitab Bulughul Maram atau sore ini baru sore hari. Ya. Penting sekali itu ulun pastikan, karena dalam metode ngaji kitab kita tidak boleh mengabaikan yang namanya etika. Kalau diumpamakan kita dipersilahkan atau kita ingin masuk ke dalam sebuah rumah, karena di dalamnya banyak hal yang bermanfaat yang dapat kita ambil, maka setidaknya kita kenal dulu pemilik rumah itu siapa. Kita sioganya tidak langsung masuk, comot sini comot situ. Itu namanya kita melanggar etika. Karena itu minimal sekali kita mengenal dulu siapa Ibnu Hajar Al-Asqalani, sang penyusun, bukan penulisnya, menyusun. Karena Bulughul Maram itu kalau kita klasifikasikan masuk kategori fiqhus sunnah. Fiqhus sunnah, satu sisi dia bicara tentang hukum, di sisi lain hukum yang selalu disertakan dengan dalil-dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ulun ditanya oleh mantan wali kota Banjarmasin, Pak Mitbayabani. Kata beliau, Ustaz, setiap subuh Sabtu ya, sampean kan ngisi kajian di Masjid Muhammadiyah Sungai Miai, dan buku yang dibaca adalah Fiqhus Sunnah Sayyid Sabiq. Jadi ada kata fikih, ada kata sunnah. Memang apa sih bedanya dengan kitab-kitab fikih yang lain sehingga harus ada label sunnahnya gitu loh? Sehingga ada label sunnahnya. Seakan-akan mungkin ada asumsi kalau sekedar fikih saja itu bisa dicurigai fikih versi yang bukan sunnah. Apalagi kita kadang mendengar istilah kalau bukan sunnah sama dengan bid'ah. Hal itu kemudian mengingatkan ulun dengan juga istilah yang mungkin sering kita temukan, daftar sederetan nama ustadz sunnah, kan gitu. Sehingga mungkin akan berdampak miskomunikasi yang tidak tercantum salah satu di daftar tersebut, berarti bukan ustadz sunnah ya gitu kan, atau ekstrimnya ustadz bid'ah ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa ini adalah hanya menunjukkan metode bahasa. Jadi para ulama kita semua selalu berusaha untuk mengacu dan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja gaya pemaparan, metode pembahasan itu mengharuskan adanya istilah ini Ustadz Sunnah, ini Ustadz pulan-pulan biasa gitu. Sebagaimana halnya ada fikih sunnah. Nah, di dalam
metode penulisan dulu. Fikih itu bisa dilabelkan sunnah atau bisa disebut dengan fiqhul am, fikih yang bersifat umum. Ada juga yang namanya fiqhul muqarin atau fikih komparatif. Bahkan ada juga yang namanya fiqhul kitab. Jadi ada fiqhul kitab, ada fiqhus sunnah, ada fiqhul kitabi was sunnah. Itu adalah mengisyaratkan gaya ulasan dan bahasa. Disebut dengan fiqh sunnah itu ada dua macam dalam penulisan. Terlepas nanti kitabnya langsung dinamakan fiqh sunnah atau dinamakan bulughul maram atau disebut dengan nailul autar atau dengan nama-nama yang lain. Sebagaimana di Banjarmasin ini kan kalau Masjid Muhammadiyah yang memang namanya Masjid Muhammadiyah itu cuma dua, di Muara Kalayan B dengan yang ada di Sungai Miai. Lalu apakah yang lain bukan Masjid Muhammadiyah? Kepengurusannya juga Muhammadiyah, cuma namanya Al-Jihad atau namanya umpama Al-Furqan atau namanya Ar-Rahim atau namanya Ar-Rahman dan seterusnya. Tapi di dalamnya kepengurusannya mengelola sesuai dengan arahan dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, begitu juga fiqh sunnah. Ada yang disebut langsung bukunya itu fiqh sunnah, ada yang disebut dengan nama lain tapi gaya ulasannya fiqh sunnah. Seperti Bulughul Maram itu sebenarnya kategorinya fiqh sunnah, atau umpama Nailul Autar itu fiqh sunnah, atau nama-nama yang lain. Di mana buku yang layak disebut dan dikategorikan sebagai fiqh sunnah itu ada dua gaya penulisan, tematik atau analisis. Kalau tematik itu gini, dia tampilkan judul sesuai dengan daftar isi kitab fikih pada umumnya. Mulai dari taharah, kemudian masalah air, kemudian masalah najis, kemudian masalah wudu, kemudian masalah mandi dan seterusnya. Tapi setiap tema itu ditampilkan beberapa hadis-hadis yang memang mengarah kepada tema. Selesai, baru masuk ke tema berikutnya. Nah, tema berikutnya pun kemudian menampilkan hadis-hadis seputar tema dan seterusnya. Tapi ada juga yang tahlili. Tahlili itu dia tidak mengikuti daftar isi kitab fikih, tapi dia hanya menyebutkan hadis saja. Tapi setiap hadis itu kemudian dianalisa, diangkat aspek-aspek yang berkenaan dengan soal hukum. Selesai, masuk ke hadis berikutnya. Selesai, masuk ke hadis berikutnya. Adapun ayat Al-Quran yang juga dicantumkan itu sebagai, kalau disebut melengkapi sih kurang pas ya, itu adalah dalil dasar, tapi secara penulisan bukan itu yang menjadi dalil pokok secara penulisan, tapi secara dalil Al-Quran adalah dalil yang pokok yang menjadi regulasi menaungi semua dalil-dalil hukum. Nah, jadi ada dua, ada yang tematik, ada yang analisis. Ada yang hanya sekedar analisa hadis-hadis, ada hadis, kemudian diangkat aspek-aspek hukumnya. Itu namanya fiqh sunnah. Nah, sehingga ada miskomunikasi. Kemarin orang yang nanya, Pak Ustadz ya, apa betul fikih sunnah Said Sabiq itu direvisi? Isinya direvisi karena menemukan sebuah buku yang ditulis oleh seorang ulama yang berbeda, yang judulnya Sahih Fikih Sunnah. Ada kata sahihnya itu di awalnya. Lalu kalau kita nggak paham tentang apa yang dimaksud dengan fikih sunnah, seakan-akan ini fikih sunnah karya Said Sabiq. Kemudian lahir Sahih Fikih Sunnah. Terkesannya yang fikih sunnah Said Sabiq itu kemudian diseleksi lagi hadis-hadisnya, lalu dimunculkanlah buku yang terbaru, ya revisinya. Sebenarnya bukan seperti itu. Jadi fikih sunnah Said Sabiq tetap dengan kita menghargai keilmuan beliau. Muncul lagi Sahih Fikih Sunnah juga, sedikit pun tidak merevisi atau memberikan asumsi ini banyak hadis dhaif loh dalam, sehingga namanya itu hanya sekedar nama. Seperti halnya Bulughul Maram. Bulugh itu kan sampai, maram itu tujuan. Yang dimaksud oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu adalah
bagaimana seseorang yang mengkaji tentang fikih dia tidak buta dengan dalil-dalil poin-poin hukum yang dia ketahui. Maka beliau sediakanlah hadis-hadis, kemudian dikasih tema di atasnya, sehingga saya dari aspek hukum begini, saya pengen mengetahui sih, karena selama ini barangkali hanya mendapatkan fakta-fakta hukum itu yang udah matang, yang udah masak dari guru atau dari buku-buku yang lain, maka dimudahkan. Lalu karena itulah kata beliau, buku ini saya sebut dengan Bulughul Maram, supaya orang itu tercapai keinginannya mengetahui fakta hukum, tidak hanya sekedar yang udah masak, tapi setidaknya mengetahui ini loh sumbernya, ini loh asal usulnya, ini loh dalilnya. Dan ini bukan berarti kemudian ini final, tidak. Karena yang namanya seberapa luas pun kemampuan manusia selalu ada batas. Istilah kita di atas langit itu tentu ada langit. Nah, kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit mohon izin untuk memperkenalkan siapa yang kita kenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai penyusunnya. Beliau bernama Ahmad bin Ali bin Muhammad Abul Fadl Al-Kinani, orang Kinanah, Asy-Syafi'i. Dalam hal fikih beliau masih bermadhab Syafi'i, sebagaimana Imam Bukhari juga. Kenapa ini mesti kita baca? Karena tidak jarang terjadi semacam distorsi. Misal gini, ulun bacakan kitab Bulughul Maram, penyusunnya adalah Ibnu Hajar. Tentu yang menyusun itu punya kerangka berpikir, punya cara memaham. Berdasarkan kerangka berpikir dan cara pemahaman yang notabene beliau secara fikih bermadhab Syafi'i, beliau tulis. Lalu ulun ambil kitab beliau, ulun ajarkan, ulun comot satu hadis. Terkesannya yang ulun baca adalah kitab Bulughul Maram, tapi ternyata saat menjabarkan hadis 100% itu pemahaman ulun. Tapi orang berasumsi itulah pemahaman Ibnu Hajar, padahal yang ulun sampaikan adalah pemahaman pribadi atau umpama pemahaman manhaj di mana ulun berafiliasi kepada manhaj tersebut. Tapi sementara orang kan itu kitabnya Bulughul Maram, penyusun adalah Ibnu Hajar. Beliau adalah salah seorang ulama dalam hal fikih bermadhab Syafi'i. Lalu kemudian terjadilah pencatutan nama, mencatut nama Ibnu Hajar, tapi yang disampaikan pemahaman pemateri. Itu sering terjadi. Karena itu penting sekali kita juga etika kita dalam mengaji sebuah buku atau kitab, pengantar penulis pun juga harus kita baca. Jadi tahu kita istilah-istilah apa yang beliau inginkan. Maka ketika kita menemu dengan poin-poin tersebut, kita tidak mempresentasikan versi kita, tapi betul-betul versi penulis. Itu yang ulun maksudkan, betapa pentingnya kita kalau baca buku itu minimal kenal siapa penulis, kemudian metode dalam penulisan itu seperti apa, agar kita tidak menjual produk kita tapi pakai branding orang, tapi yang dijual produk kita. Istilah casingnya casingnya katakanlah misal iPhone, dalamnya amburadul, itu kan. Baik. Jadi beliau Ahmad bin Ali bin Muhammad Abul Fadl Al-Kinani Asy-Syafi'i. Beliau dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mendapat gelar Hamilul Liwa'is Sunnah, pemegang panji sunnah Nabi. Beliau Qadil Qudat, hakim tertinggi, bahkan Awhatul Hufadhi Warwat, salah satu hafidh 300.000 hadis sebenarnya. Beliau kuasai warwat dan ahli dalam periwayatan hadis. Dilahirkan di Mesir pada bulan Sya'ban tahun 773. Beliau tumbuh besar di Mesir. Beliau menghafal Al-Quran. Beliau juga hafal kitab Al-Hawilil Fatawi. Nah, itu juga sebuah buku yang terkenal dalam fikih madhab Asy-Syafi'i. Beliau juga hafal Mukhtasar Ibnul Hajib dan yang lainnya. Lalu kemudian beliau musafir menemani salah seorang temannya menuju Mekah Al-Mukarramah. Di sana beliau kembali belajar.
Lalu beliau mulai tumbuh kecenderungan lebih fokus kepada hadis, sehingga beliau pun kemudian menggali dan menuntut ilmu hadis dari ulama-ulama ternama yang ada di wilayah Hijaz, Mekah dan Madinah, Syam, demikian juga Mesir. Terutama guru beliau bernama Al-Hafiz Al-Iraqi. Beliau juga belajar fikih kepada Imam Al-Bulqini, Ibnul Mulqin dan yang lainnya, sampai pada akhirnya beliau diizinkan untuk mengajar dan berfatwa tentang Al-Quran dan hadis. Beliau mengambil sanad ilmunya. Jadi orang dulu itu ngaji itu punya guru, bukan ambil kitab, beli kitab, baca sendiri, faham sendiri, enggak. Betul-betul punya guru, sanadnya bersambung. Bersambung dari Izzuddin Ibnu Abdissalam, demikian juga dari sejumlah para ulama. Sedangkan disiplin bahasa Arab beliau berguru dengan Al-Majd Al-Fairuzabadi, termasuk kepada Syekh Al-Umari. Adapun sastra, kemudian Al-Arud. Arud itu adalah disiplin ilmu yang mengantarkan seseorang itu mampu merangkai kata dalam bentuk syair. Itu namanya ilmu arud. Kalau orang main gitar itu biasanya ada kunci apa tuh, kunci-kuncinya gitu. Beliau belajar dan itu bagian daripada sastra. Itu beliau berguru kepada Al-Badr Al-Bashtaki. Sedangkan tentang Al-Kitabah, tentang kemampuan menulis, beliau belajar dari sekian banyak guru. Beliau diberikan Allah kemampuan membaca beberapa surah, walaupun tidak 30 juz, tapi ada beberapa surah. Beliau belajar membaca dan kemampuannya qiraat sab'ah. Guru beliau adalah At-Tannuhi. Guru beliau adalah At-Tannuhi. Nah, kemudian beliau mulai mengajarkan hadis dan beliau lebih fokus kepada hadis, baik beliau itu mengkaji ulang, mengajar atau membacakan, termasuk menyusun, menulis maupun berfatwa. Dan beliau pernah ditugaskan menjadi pimpinan pucuk tertinggi Mahkamah Republik Arab Mesir, dulu Ad-Diyar Al-Misriyah. Kalau sekarang kan sudah republik, kalau dulu kan kerajaan. Dalam beberapa waktu, lebih dari selama 21 tahun beliau menjadi qadhi. Kemudian beliau mengajar tafsir, hadis, fikih, dan beliau juga berdakwah ke sana kemari di beberapa tempat. Beliau mendapatkan kehormatan sebagai khatib resmi di Masjid Al-Azhar di Kairo, juga di masjid yang tertua di Mesir, tertua dari segi bangunan. Itu adalah Masjid Amr bin As dan masjid-masjid yang lainnya. Beliau mengajar dan tidak sedikit orang yang berguru kepada beliau, dan tidak sedikit orang-orang besar, para ulama pun juga berguru dengan beliau. Karya tulis beliau itu mencapai 150 judul. Itu cuma satu aja yang kita baca di sini, Bulughul Maram. Jadi sebenarnya lebih dari 150 judul buku yang beliau tulis. Dan hampir di semua disiplin ilmu beliau punya karya, punya tulisan. Dan ini sudah menyebar, bahkan karya-karya beliau itu menjadi semacam tandaman kalau ada orang datang jadi hadiah gitu kan, sebagai kenang-kenangan. Lalu di sini disebutkan di antara karya-karya beliau ada Al-Isabah tentang nama-nama sahabat, Tahdhibut Tahdhib, At-Taqrib dan Ta'jilul Manfa'ah bi Rijalil Arba'ah, Mustabahun Nisbah, Talkhisul Habir fi Takhrij Hadis Rafi' Al-Kabir, Takhrijul Masabih Ibnul Hajid wa Takhrijul Kasyaf, dan seterusnya. Lalu kata pentahkik, ya, ini pentahkik yang merisum biografi beliau. Sekiranya beliau itu hanya punya satu karya aja, kan 150 tadi. Sekiranya satu karya aja, yaitu Fathul Bari yang syarahnya Sahih Bukhari. Sekiranya beliau cuma punya itu saja, itu udah cukup untuk memposisikan beliau berada pada puncak keilmuan. Puncak keilmuan. Sekiranya satu buku itu saja karya beliau, apalagi 150 judul.
dan beliau memulai menyusun Fathul Bari itu di permulaan tahun 817 Hijriah, dan beliau sempurnakan pengantarnya itu pada tahun setelah beliau menyempurnakan pengantarnya pada tahun 813 Hijriah. Lalu beliau selesai menyusun atau mengarang Fathul Bari itu di awal bulan Rajab tahun 842 Hijriah, dan pada saat beliau selesai mensyarahkan Sahih Bukhari, beliau adakan jamuan makanan besar-besaran. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi selesai, tapi bukan nyinggung nanti selesai baca kitab kita makanan enggak ya, itu kita menceritakan beliau. Tanda syukur beliau aula ma'inda khatmihi walimatan. Jadi pada saat beliau selesai mensyarahkan Sahih Bukhari menjadi syarah Fathul Bari, beliau adakan jamuan makanan besar-besaran. Nah, itu sepintas. Adapun beliau meninggal itu pada sesudah Isya malam Sabtu tanggal 18 Zulhijjah tahun 852 Hijriah. Semoga Allah berikan balasan yang setimpal dengan beliau. Nah, itu kita baca sebagai adab ya, bahwa kita pengen masuk rumah seseorang, kita dipersilahkan setidaknya kita kenal ini rumah siapa. Dan dulu biasa kalau ngajar kawan-kawan yang ingin baca kitab, sebelum baca ulun tanya dulu, yang pian bawa kitab apa? Oh, kitab ini, penulisnya siapa? Bengong biasa, kita baca dulu siapa penulis, kenal dulu. Karena al-adab fawqal ilm, adab itu di atas ilmu, ada etika, dan disitulah barokah ya, barokah. Nah, baik, ada beberapa istilah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar. Kalau beliau menyebutkan diriwayatkan oleh 7, berarti siapa-siapa. Diriwayatkan oleh 6, maksud beliau siapa. Diriwayatkan oleh rawahul arba'ah, ini diriwayatkan oleh 4, siapa-siapa, itu beliau sebutkan di dalam pengantar. Demikian juga alur cara berpikir beliau disebutkan pada pengantar. Yang salah satunya yang ulun sebutkan tadi, buku ini beliau persembahkan untuk mempermudah bagi penuntut ilmu melengkapi pengetahuannya tentang fakta hukum, terutama mereka yang berafiliasi kepada madhab al-Imam Asy-Syafi'i, sehingga tidak hanya sekedar menerima dari guru itu hanya ini hukumnya A, ini hukumnya B, ini dan seterusnya, tapi untuk mencari dan melacak dalilnya beliau persembahkan kitab Bulughul Maram. Jadi bulugh sampai al-maram kepada yang diinginkan. Nah, baik, kita bisa langsung masuk ke hadis yang pertama ya. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Periwayatnya adalah Abu Hurairah. Nanti Abu Hurairah itu siapa akan juga berupaya kita mengenal ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu mayyitatuhu akhrajahu al-arba'atu. Yang meriwayatkannya adalah 4 ulama. Akhrajahu al-arba'ah. Nah, kan beliau menyebutkan akhrajahu al-arba'ah. Siapa yang beliau maksud dengan al-arba'ah? Jadi beliau menyebutkan, kalau beliau menyebutkan al-arba'ah, berarti kalau beliau menyebutkan gini, kalau beliau sebutkan 7 ulama yang meriwayatkan, berarti ulama tersebut yang pertama Imam Ahmad, yang kedua Imam Bukhari, yang ketiga Imam Muslim, keempat Abu Daud, kelima At-Tirmizi, keenam An-Nasai, dan ketujuh Ibnu Majah. Itu kalau beliau sebut setelah hadis yang meriwayatkan adalah 7 ulama, berarti 7 nama itu. Tapi kalau beliau sebutkan yang meriwayatkan 6 nama, berarti yang dipangkas Imam Ahmad tidak termasuk, mulai Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, dan seterusnya. Nah, kalau beliau sebut yang meriwayatkan adalah 5, berarti yang hilang dari 5 itu, yang hilang dari 7 itu adalah Bukhari dan Muslim. Kan tadi 7, potong Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Nasai, Abu Daud, Tirmizi, dan seterusnya. Sementara kalau umpama beliau menyebutkan adalah 4, berarti yang dimaksud adalah di situ yang hilang 3 pertama, Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Berarti periwayatnya adalah urutan yang 4 berikutnya. Itu istilah.
Jadi kita kalau menterjemah diriwayatkan oleh 4 ulama. Siapa ulamanya? Kalau kita nggak baca mukadimah, kita menebak siapa ya yang dimaksud. Jadi setiap penulis itu punya gaya penulisan, ciri khas. Apalagi kalau baca kitab At-Tahrir, salah satu buku dalam madhab Asy-Syafi'i, dia sering menggunakan inisial Ra dan Lam. Apa maksudnya? Ternyata Imam Ar-Ramli, atau ini qala disebutin cuma huruf H. Siapa maksudnya? Nah, kita untuk mengetahui itu kita baca pengantar. Cuman kebiasaan kita, karena memang kondisi zaman sekarang, kesibukan, waktu yang terbatas, kita langsung to the point aja kadang-kadang. Nggak salah, cuman yang kita khawatirkan itu ya tadi, kita menjual pemahaman versi kita tapi pakai branding orang. Itu sebenarnya kalau dalam kajian keilmuan terjadi sebuah penyesatan. Sehingga kita mencatut nama si fulan, padahal si fulan tidak seperti itu punya pikiran. Tapi namanya kita jual untuk supaya laku pemahaman kita yang sifatnya pribadi. Jadi hadis pertama ini riwayat dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, ketika ditanya tentang laut, Nabi menjawab, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu mayyitatu. At-tahuru ma'uhu, at-tahur beda dengan tuhur. Jadi harakat itu menentukan. Kalau at-tahur itu media, kalau tuhur itu perbuatan. Jadi kalau at-tahur itu media, kalau tuhur itu perbuatan bersuci. Kalau tahur itu media yang digunakan untuk bersuci. At-tahuru ma'uhu, airnya bisa dijadikan media untuk bersuci. Al-hillu mayyitatuhu, bangkainya pun juga halal. Diriwayatkan oleh 4. Jadi kita potong tadi Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Yang 4 itulah yang dia maksud. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Khuzaimah serta Imam At-Tirmidzi memberikan testimoni ini hadis riwayatnya adalah sahih. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, sekarang sedikit tentang Abu Hurairah siapa sih? Jadi walaupun kita cuma mengaji satu hadis, tapi kita banyak mendapatkan pengetahuan dari sebuah hadis. Abu Hurairah itu nama aslinya, Abu Hurairah itu kunyah, ayahnya kucing. Karena diriwayatkan ini termasuk sahabat yang suka memelihara kucing. Dia punya lengan baju lebar. Jadi biasa nyimpan kucing di sini, kemana-mana dibawa kucing. Itu Abu Hurairah. Makanya sampai disebut dengan Abu Hurairah, dari kata hirun yang berarti kucing. Nama beliau siapa sih? Sebenarnya nama beliau ini diperselisihkan. Seberapa banyak? Ada 30 pendapat. Satu orang nama sebenarnya itu siapa? Ada 30 pendapat. Cuman kata Ibnu Abdul Bar, dari 30 pendapat itu saya lebih cenderung menyimpulkan nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Bayangkan satu orang sampai 30 pendapat. Jalsi anu namanya A, jalsi anu namanya B, jalsi anu namanya C sampai 30. Itu Abu Hurairah. Tapi kalau menurut Ibnu Abdul Bar, kalau saya sih kayaknya lebih cenderung nama beliau Abdurrahman bin Sakhar, sebagaimana juga dikatakan oleh Muhammad bin Ishaq Al-Hakim Abu Muhammad. Nah, kata Al-Hakim, dari sekian sahabat Nabi SAW yang terbanyak dan teratas yang meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Yang meriwayatkan, jadi harus kita bedakan. Yang meriwayatkan dengan yang mengetahui itu beda. Makanya disinilah orang-orang Syiah mencoba untuk mencari celah. Abu Hurairah itu masuk Islamnya kurang lebih 2 tahun sebelum Nabi wafat. 2 tahun sebelum Nabi wafat, berarti kurang lebih tahun 8 Hijriah baru masuk Islam. Tapi dalam waktu 2 tahun kok namanya teratas, yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, mengalahkan Sayyidina Abu Bakar, mengalahkan Sayyidina Umar, mengalahkan Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Abu Bakar Siddiq udah bersama Nabi sebelum usia 40 tahun.
artinya udah lebih lama. Nah, perlu kita ketahui bahwa Abu Hurairah dinyatakan oleh para ulama, ya salah satunya adalah Al-Hakim Abu Ahmad. Ini jumlah hadis yang diriwayatkan beliau adalah 5.374 hadis. Itu Abu Hurairahnya yang ngeriwayatin, dikumpulkan dari semua kitab-kitab hadis yang Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW, dikumpulin jumlahnya 5.374. Jumlahnya mengalahkan semua sahabat, bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sementara Islamnya 2 tahun menjelang Rasul wafat. Abu Hurairah ini termasuk ahlu suffah. Ahlu suffah itu orang yang kerjaannya cuma di emperan masjid. Dia nggak punya kegiatan bekerja banting tulang untuk menopang hidup sehari-hari ya dari uluran tangan yang lain. Jadi 24 jam. Sehingga ini menjadi jawaban terhadap tuduhan-tuduhan dari kelompok Syiah untuk menjatuhkan Abu Hurairah, sehingga kalau Abu Hurairah jatuh di mata umat, maka sebanyak 5.374 hadis akan hilang. Perlu kita ketahui salah satu upaya orang menghilangkan sunnah Nabi SAW zaman sahabat itu dimunculkan asumsi riwayat si fulan lebih baik dari riwayat si fulan, riwayat Abdullah bin Abbas lebih baik dari riwayat Ubadah bin Samit. Sehingga orang ketika sudah digiring opini seperti itu, dia akan meninggalkan riwayat Ubadah bin Samit, dia hanya fokus kepada riwayat Abdullah bin Abbas. Itu salah satu cara. Dibikin perbandingan. Makanya kan apalagi hadis itu kemudian mulai ditulis, disusun 200 tahun kurang lebih setelah Rasul wafat, baru dikumpulkan, didata. Sementara sebelumnya hanya tersimpan di dalam dada. Nah, kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Abu Bakar Siddiq sedikit meriwayatkan bukan berarti sedikit tahu, tapi karena kesibukan hal-hal seperti ngurus umat, ngurus apa istilahnya persoalan-persoalan masyarakat, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga banyak tahu tapi kesempatan untuk menyampaikan sedikit karena kesibukannya. Sementara Abu Hurairah nggak ada kesibukan selain hanya fokus untuk mencatat, menyampaikan. Itulah yang menjadi jawaban kenapa Abu Hurairah itu walaupun usia keislamannya itu 2 tahun masuk Islam menjelang Rasul wafat, tapi namanya tercatat yang teratas dalam meriwayatkan hadis, 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, ulun dirasa tentang Abu Hurairah, beliau meninggal di Madinah tahun 59 Hijriah, usia 78 tahun, dan dimakamkan di Baqi'. Nah, kita masuk kepada hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW beliau bersabda tentang hukum yang berkenaan dengan laut. Apa kata Nabi? At-tahur, jadi tahur bukan tuhur. At-tahuru ma'uhu al-hillu mayyitatuh. At-tahuru ma'uhu al-hillu mayyitatuh. Jadi Nabi berbicara tentang wadah yang menampung air. Makanya Nabi menjawab at-tahur ma'uhu. Berarti yang dibicarakan Nabi itu tempat, yang ditanya kepada Nabi itu tempatnya. Air di tempat itu bagaimana? Karena airnya asin, kemudian juga baunya, apalagi bermacam-macam bangkai kan sebenarnya yang hancur. Cuman salah satu hikmah kenapa air laut itu asin, itu sekiranya air laut itu tawar, maka bau busuk itu muncul. Yang mati di sana, yang gugur di pesawat itu akan bau busuk. Cuman karena asin, jadi kayak langsung alami pengawetnya. Itu salah satu hikmahnya. Al-hillu mayyitatuhu, jadi airnya itu tahur, itu menjadi salah satu sarana bersuci. Sedangkan bangkainya pun juga bangkainya suci.
bangkainya suci. Tentang hadis tersebut, kronologinya Nabi ditanya. Kalau Ibnu Hajar hanya menyebutkan qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda anil bahri, tentang laut, at-tahuru ma'hu al-hillu mayyitatuhu. Tapi asbabul wurudnya seperti apa? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis itu dalam konteks menjawab sebuah pertanyaan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik. Abu Hurairah dalam riwayat Imam Malik menyebutkan ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam Musnad Imam Ahmad, jadi kalau dalam Muwatta'nya Imam Malik itu kan menyebutkan seseorang datang, tok gitu aja. Tapi dalam Musnadnya Imam Ahmad itu lebih rinci. Orang itu berasal dari Bani Mudlaj. Jadi seorang laki-laki yang datang dari Bani Mudlaj. Kalau dalam Muwatta Imam Malik hanya menyebutkan seorang laki-laki, dalam Musnad Imam Ahmad itu menambahkan berasal dari Bani Mudlaj. Sementara Imam At-Tabrani pun juga menambahkan namanya Abdullah. Jadi di mana Anda tahu kalau ini dalam konteks menjawab? Imam Malik menyebutkan dalam Muwatta. Di mana Anda tahu kalau dia dari Bani Mudlaj? Oh, itu Imam Ahmad di dalam Musnadnya. Di mana Anda tahu kalau itu namanya Abdullah? Imam At-Tabrani yang menyebutkan. Jadi pertanyaannya begini, dalam Sunan Imam At-Tabrani, ya Rasulullah, kami ini kan biasa atau kami akan mengarungi lautan dan kami tidak banyak membawa air. Lalu kalau kami gunakan untuk berwudu, buat minum, nggak ada. Tapi kalau kami gunakan untuk minum, wudu kami nggak ada, menggunakan air tawar. Bolehkah kami berwudu menggunakan air laut? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab. Nah, jadi itu asbabul wurud hadis tersebut. Ujar Nabi, at-tahuru ma'hu al-hillu mayyitatuh. Nah, Nabi menjawab itu melebihi dari pertanyaan. Pertanyaannya hanya seputar hukum bersuci berwudu, tapi Nabi jelaskan dengan menyebutkan bangkai yang juga muncul di atas permukaan air atau tidak, bangkai laut, tapi bukan bangkai darat yang jatuh ke laut. Ini binatang yang hidup di laut lalu kemudian menjadi bangkai. Nah, di situ menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kalau mau ngasih itu kasih sesuatu yang lebih yang memang diperlukan. Boleh kita ngasih sesuatu lebih kalau menurut penilaian kita yang lebih itu memang dia perlu, cuman dia nggak kepikir untuk juga menanyakannya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang mendorong si penanya itu sehingga menanyakan tentang bersuci menggunakan air laut? Karena si penanya menemukan ada hal-hal yang berbeda. Dari segi air ya sama, tapi rasanya beda. Itu kemudian mendorong untuk fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya, membudayakan bertanya. Dan makanya kalau kita menanyakan sesuatu yang memang itu penting dan perlu kita tanyakan, taruh aja niat, memang ini perintah dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka dengan bertanya itu ketika dijawab kita tidak hanya mendapatkan informasi yang memang kita perlukan, di sisi lain kita dapat pahala. Pahalanya apa? Kita melaksanakan perintah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Disitulah istimewanya orang yang berilmu dibandingkan orang yang tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu barangkali tidak pernah tahu ada firman Allah yang berbunyi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, maka hendaklah bertanya. Nah, kalau orang tidak pernah tahu tentang ayat itu, ketika dia tidak tahu, dia terdorong untuk bertanya itu karena hanya ingin mengetahui informasi. Maka yang dia dapat hanya sekedar informasi yang dia perlukan. Tapi bagi orang yang ketemu dan tahu dengan ayat tersebut, saat dia bertanya, dia tidak hanya sekedar ingin tahu sesuatu informasi yang dia tidak ketahui, tapi dia melaksanakan perintah yang terkandung dalam ayat tersebut. Maka dia dapatnya dua. Itulah yang kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Nah,
Barangkali itu dulu tentang satu hadis ya, karena tadi waktu kita lebih banyak menyebutkan tentang apa ya, pengantar Bulughul Maram itu apa ya, tapi setidaknya satu hadis singkat, pendek, tapi padatnya luar biasa. Apa hadisnya tadi? Periwayatnya Abu Hurairah. Kemudian bunyi hadisnya at-tahuru ma'uhu al-hillu mayyitatuhu. Siapa periwayatnya? 4. Siapa 4 tersebut? Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dengan Ibnu Majah. Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah itu gelar abahnya kucing dari kata Hirun. Tapi namanya sebenarnya siapa sih? Kalau soal namanya ulama berbeda sebenarnya, ada 30 pendapat. Tapi dari 30 pendapat kata Ibnu Abdul Bar, saya lebih cenderung sih Abdurrahman bin Sakhar. Masuk Islamnya 2 tahun sebelum Rasul wafat, tapi beliau tercatat meriwayatkan 5.374 hadis, mengalahkan Sayyidina Abu Bakar, mengalahkan Umar bin Khattab dan yang lain. Padahal baru aja kenal dengan Nabi SAW, cuman karena umurnya lebih panjang. Umur beliau cukup panjang sekali. Nah, tadi hampir umur beliau tadi berapa tadi? Umur beliau 59 tahun ya. Bukan, 78 tahun. Umur beliau 78 tahun. Hampir 80 tahun. Dan itu fokus digunakan untuk menyampaikan apa yang beliau ketahui dari Nabi SAW. Gak ada kerjaan lain, ya itu aja. Otomatis kan cepat sekali jumlah yang beliau sampaikan banyak. Sementara Sayyidina Abu Bakar ngurus umat, karena setelah Rasul wafat beliau menggantikan. Itu pun cuma ya kurang lebih 2 tahun masa kepemimpinannya. Kalau tidak salah pada 2 tahun 4 tahun ya, tidak lama. Tapi ngurusin umat. Sayyidina Umar juga ngurusin umat, Sayyidina Utsman juga ngurusin umat pada menantu. Lebih-lebih Sayyidina Ali ini yang banyak hadis-hadis yang hilang karena korban politik. Coba pian datang. Sedikit ulun menyebutkan tentang hal yang perlu kita ketahui tentang hadis Nabi SAW. Ulama termasuk Imam Bukhari dan pelacak hadis persis hidup di zaman di mana rezim itu dengan kuku besinya, dari dinasti Abbasiyah, kemudian bangkit Umayyah, runtuh Abbasiyah, kemudian bangkit lagi Abbasiyah yang kedua, dinasti Abbasiyah yang kedua. Pada saat itu terutama yang dari Alawiyin, sejak pada masa Hasan dan Sayyidina Husain itu dibunuh di Karbala, itu perpolitikan luar biasa. Bahkan tidak sedikit orang itu yang terbunuh. Pada saat itu kan kekuasaan di keturunan Abu Sufyan, Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian saudara Muawiyah itu Yazid namanya. Dan panglima perang Yazid itulah yang di tangannya terbunuh Sayyidina Husain. Jadi coba biar untuk membuktikan ada hal yang perlu kita telusuri. Di kitab-kitab hadis itu hampir kita tidak menemukan, kalau ditemukan pun sangat sedikit, periwayat hadis yang sumbernya dari keluarga Ali. Sedikit sekali. Sama seperti zaman sekarang. Ulun sekedar contoh aja lah. Siapapun yang istilahnya, termasuk di baru beberapa kemarin kami penyuluh agama itu harus melewati pemetaan ulang. Jadi menjawab pertanyaan secara online serempak seluruh Indonesia, baik yang ASN maupun yang non PNS. Pertanyaannya itu seperti menciri bahasa Banjar. Anda setuju, menandai dikasih tanda. Setujukah Anda perempuan itu menjadi pejabat publik dari lurah sampai presiden? Pilihannya tidak setuju, setuju, sangat setuju, atau ragu-ragu. Dan sebelum pemetaan itu kami dapat informasi penyuluh agama untuk wilayah Kalimantan Selatan
masih abu-abu. Jadi harus dipastikan dulu ini kemana. Wanti-wantinya satu perahu atau keluar dari perahu. Kalau Anda masuk dalam Kementerian Agama, Anda masih harus satu perahu dengan pimpinan puncak. Pertanyaannya menjebak semuanya. Sudah segitunya. Itu juga terjadi di masa cucu Rasul Sayyidina Husin. Jadi siapa saja yang ada hubungan dengan orang-orang keturunan Sayyidina Husin itu kayak tahanan kota. Maka agar tidak terhambat dalam mengumpulkan hadis, mencari posisi-posisi aman saja. Ulama-ulama yang gak ada hubungannya dengan lawan politik. Padahal lawan politik adalah keluarga dari Ali bin Abi Thalib, keluarga Hasan dan Husain dan ke bawah. Tapi ini lawan politik, lawan rezim yang berkuasa. Maka ulama-ulama nih kalau umpama menggali hadis dari mereka, itu pasti udah gak bisa bergerak apa-apa. Makanya itu salah satu penyebab kenapa di kitab-kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, baik kutubus sittah maupun kutubus tis'ah, setelah dilacak hampir jarang ditemukan hadis yang periwayat yaitu orang-orang sekitar Sayyidina Husain. Padahal kan yang banyak tahu tentang kepribadian Rasul tentu orang-orang yang sekitar Nabi. Itu karena politik kalau kita angkat luar biasa. Belum lagi karena ada faktor Syiah dan sebagainya. Maka ulama kita seperti Imam Bukhari yang lain itu akhirnya milih jalur yang aman-aman saja. Jadi ingin cari hadis dari ulama-ulama yang gak ada kaitannya dengan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan penguasa. Kenapa? Nah, sebab kalau ketahuan, ya udah nggak bisa lagi bergerak. Kalau istilah kita hilang orangnya, istilah sekarang itu kan dijemput. Itu ulun coba setelah Syekh Yusri menyebutkan demikian, ulun coba untuk melacak. Ternyata betul apa yang beliau sampaikan. Hampir tidak ada gelar Sayyid, gelar Habib, riwayat hadis itu nggak ada. Padahal minimal ada Sayyid, tapi nggak ada. Karena mereka tahanan kota istilahnya. Wah ini aja sampai di kuis itu ya, ulama-ulama idola Anda siapa? Ada yang disebutin Kiai Anuris Agil Siraj, kemudian Gus Muafiq, kemudian Habib Rizik, kemudian Ustaz Felix Siau, kemudian wah ini sudah dianu. Kalau kita Habib Rizik, Ustaz Felix Siau, kemudian Bakhtiar Nasir, udah masuk daftar sudah. Baru kemarin kami pendataan seperti itu. Terakhir kami berpandera kawan-kawan. Kira-kira nih apakah ada kaitan dengan 2024? Bisa jadi Ustaz kita. Nah ini kita sudah mengalami seperti itu. Sampai dia ngomong, mana yang tadi pokal-pokal di antara penyuluh, gak ada yang bisa ngomongnya. Ya pada akhirnya sampai kawan-kawan itu ngisi, udah kita pilih ini aja, setelah milih astagfirullah katanya. Astagfirullah, setiap jawab astagfirullah. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan hati nurani. Tapi nggak bisa berbuat karena ultimatum sekapal atau keluar dari kapal. Itu ultimatum. Nah itu terjadi dalam masa-masa awal penyusunan hadis itu terjadi. Dilacak orang kalau Anda mengambil hadis dengan pulan berseberangan dengan rezim, awas Anda akan hilang. Itulah penyebabnya kenapa minim sekali hadis-hadis yang akarnya itu dari Rasul, kemudian dari keluarga, terutama Hasan, Husain dan yang lain. Pada saat di daerah Kufah, di daerah Irak itu yang berkuasa Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Abu Sufyan kan saudaranya Muawiyah. Yazid bin Abu Sufyan. Kalau di Madinah kan pengaruhnya Sayyidina Husain itu masih luar biasa besarnya. Tapi dia bukan khalifah, bukan pemimpin. Cuman pengaruhnya luar biasa, ini yang dikhawatirkan. Padahal hubungannya hubungan kerabat. Yang sampai terjadi akhirnya tragedi yang di Karbala. Itu juga karena ada pihak ketiga yang memicu. Yang belum tahu itu kan Muawiyah itu ngundang. Ya udahlah, kita khawatir umat ini pecah, yang satu kubunya Sayyidina Husain, yang satu kubunya Muawiyah, Yazid yang ada di Kufah atau di Irak, di Hijaz ada Sayyidina Husain. Lalu udahlah pengen disatukan silaturahmi. Diundang ingin menyatukan keluarga. Tapi ternyata ini biasanya bazar-bazar ini yang luar biasa. Sejak dulu ada, ternyata pada sampai di wilayah yang namanya Karbala, bazar yang punya kepentingan ini ngomong, bikin fitnah.
Lalu yang tadi niatnya adalah untuk menyatukan keluarga menjadi pecah. Akhirnya terhasut, lalu terjadilah pertumpahan darah. Sadisnya luar biasa. Dikepung sampai lemah, tak punya tenaga. Itu ceritanya 10 Muharram itu kan bubur Asyura. Itu udah masa-masa kritis. Lebih 1 minggu udah di boykot, nggak ada pasokan makanan masuk sama sekali. Yang ada habis sudah lemah, setelah lemah baru disikat. Makanya makam Sayyidina Husain itu ada 2, satu di Irak, satu di Mesir. Kok bisa 2? Kepalanya di Mesir, tubuhnya di Irak. Itu dipenggal kepalanya pada saat itu. Jadi itulah kejamnya politik yang luar biasa. Kadang-kadang keluarga pun jadi pecah, sahabat pun juga jadi berseberangan. Makanya kita minimal berpolitik agar tidak dipolitiki gitu aja. Tapi kalau untuk ikut politik praktisi langsung ke lapangan sih kayaknya dilema. Cuman setidaknya berusaha paham politik agar tidak dipolitiki. Itu aja gitu. Cuman di lapangannya kadang-kadang ada bawa juga. Apalagi kita terikat dengan instansi tertentu, ya udahlah. Makanya kalau setiap conteng astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu aja lagi. Barangkali ini jadi ulangi hadisnya tadi, riwayat Abu Hurairah dari Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Bunyi hadisnya adalah at-tahuru ma'uhu al-hillu mayyitatu. Nah, barangkali ini yang dapat ulun sampaikan. Ya, mudah-mudahan barokah. Jika ada salah hilaf dan kelirunya mohon maaf. Barangkali kalau ada yang ingin pian tambahkan, mudah-mudahan tidak ada. Karena waktu sudah hampir jam 5. Nah, ini yang dapat ulun sampaikan. Salah hilaf sekali mohon maaf. Terima kasih. Ada atau tidak? Cukup dulu ya. Karena pengantar ini biasanya secara umum dulu lah, kita tidak masuk langsung kepada fakta-fakta hukum yang terkandung lebih spesifik di dalam sebuah hadis. Tapi setidaknya hadisnya singkat. At-tahuru ma'uhu al-hillu mayyitatu. Riwayat dari Abu Hurairah. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.